Jadi sama ini, teknologi-teknologi yang ada nggak murni dari inovasinya mereka nih, Mm-mm. tapi ada diberikan oleh elit Dari global. global. Oke. Dan si eh, Bill Bill Gates. Gates itu di memori itu kayak ngomong gitu. Dia kasih tahu si Mark ini loh dari elit global Mm. teknologinya, Mm. fungsinya kayak gini. Mm. Pengembangannya kamu tinggal lakukan ini aja. Kamu tinggal masukin ke sini Mm. Mm. dalam bidang bisnis kamu. Oke. Terus teknologi ini sebenarnya adalah teknologi canggih yang ada di masa lalu. Oke. Di scanning memory itu aku cukup baca beberapa memori yang ada. Oke, oke. Dan mereka itu kayak udah persiapan gitu loh sebelum intinya perang dunia itu terjadi. Mereka tahu kapan perang dunia itu akan terjadi. Karena kan perang dunia itu memang sudah direncanakan. Rencanakannya. Kapan, Ay? Nah, aku nggak tahu. Kan kamu bisa. Nggak sedetail itu juga. Mana tahu sambil dikasih tahu kan kayak ini mak perangnya hari ini tanggal segini tahun ini gitu. Kayaknya nggak sedetail itu sih. Cuman mereka Hmm, udah persiapan pergerakan menuju ke situ. Makanya kayak oke. si Mark itu investasi di bidang persenjataan Persenjataan dan dan oke. pertanian. Aneh Pertanian banget. ya betul betul. Kenapa pergerakannya ke arah situ sih? Oke. Jadi dia fokusnya itu nggak cuman ke sektor apa namanya Persenjataan. persenjataan doang. Hmm, Dia kan harusnya identik dengan teknologi kan. ya teknologi. Sebenarnya dia banyak banget investasi-investasi di bidang teknologi. Mm-mm. Dan ini juga sebenarnya ujung-ujungnya niatnya juga nggak positif, Kak Tiara. Ya, oke. Jadi ada yang salah satunya Project AI itu sebenarnya itu memang diidekan dari kaum elit global Lagi-lagi. AI. Ya. Terus yang aku lihat juga dia ada invest di robot. Oh, oke oke. Bentar ya. Kayaknya aku baca deh. Ada baca beritanya? Kayaknya aku baca bentar ya, bentar. Really dia invest di robot? Tapi aku ngeliat beneran dia ada invest di robot dan dia tahu banyak loh mengenai Wait, robotik wait. itu dia tahu banyak. Oh, ya, wait. Aku sih bukan baca dia invest di robot atau enggak ya. Yang aku baca Mm-mm. tuh dia memang membuat kayak wait, 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 wait. Kayak jam alarm itu khusus buat istrinya, sama dia juga membuat robot AI itu jadi buat kayak pembantu rumahnya aja gitu. Ya kalau di berita begitu ya, aku nggak tahu ya aslinya untuk apa dan seperti apa gitu. Jujur menurutku suspicious sih. Masa Ah, cuma untuk istrinya doang? bisa jadi karena sayang istri, ay memudahkan istri daripada bayar pembantu. Maksudnya daripada bayar ART mungkin ya. Jadi lebih Mm-mm. baik membuat robot yang nggak harus dibayar. Tapi jujur ya, banyak orang tuh sebenarnya dari media-media yang beredar kalau Hmm, kita baca cukup seram dengan AI sendiri. iya, 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 AI itu gimana ya? Kayak sesuatu hal yang bisa semuanya itu dimanipulasi lah. betul, Iya. betul sih. Gimana teman-teman yang mengetahui kontroversi mengenai AI? Ya. Boleh tulis di kolom komentar maybe. Tapi memang untuk robot-robot yang sekarang dibuat pun agak manusia banget nggak sih kalau diperhatikan? Nah, itu sebenarnya juga aku sempat baca memorinya. Kenapa mereka itu Hmm, ada investasi mengenai robot lah. ya, Jadi yang di robot itu
pertama, mereka kenapa bisa buat robot itu sebenarnya didapat data programmingnya itu dari apa namanya yang platform yang Platform. mereka punya, salah Oke. satunya. Itu Mm-mm. arahnya juga ke robot deh. Ya. Oke. Nah, terus lebih ke arah robot ini sebenarnya untuk memantau pergerakan-pergerakan manusia. Namanya juga mereka itu ingin mengontrol something, tapi Mm-mm. kayaknya feeling aku bukan dalam jangka waktu yang terdekat nih, Ya. robot. Ya. Tapi itu kayak visi misi ke depannya mereka, robot ini akan digunakan. Mereka Oke. itu cukup pintar loh dalam Mm-mm. packaging. Mm-mm. Mereka bilang robot ini akan membantu kehidupan manusia. Betul. Selalu itu kan yang Ya, dipromosikan. mempermudah Nggak kehidupan manusia. salah, Ya. ada tapinya. Ketika aku scanning lebih dalam lagi, ada tapinya. Hmm. Jadi robot ini yang bisa memantau pergerakan manusia yang ada. Manusia itu nggak akan bisa lolos dari pantauan para elit global dan pemerintahan. Nah, terus akhirnya ketika robot-robot ini bisa memantau, robot ini pasti akan dinormalisasi Mm-mm. di kehidupan manusia. Oke. Dari hal-hal kecil mungkin membantu pekerjaan atau enggak kayak ya apapun itulah. Apapun ya, betul. Nah, ketika mereka bisa memantau, jadi ini nggak akan bisa lepas dari yang sistem yang mereka udah buat nih. Mm-mm. Ini kan pasti akan diprogram, Mm-mm. robot ini kan. Yang Ya. aku lihat akan diprogram. Dan ketika mereka mendetek someone atau enggak seseorang Yes. yang melanggar aturan sistem yang sudah dibuat oleh pemerintahan, Mm-mm. nah, robot ini yang bertindak sebagai pelapornya nih, kayak kamera pelapornya gitu. Mm-mm. Intinya kayak gitu. Oke. Dan akhirnya aku nggak tahu deh ke depannya bakal gimana, apakah robot ini yang akhirnya mengeksekusi manusia atau memang cuman untuk sebagai pelapor yang akhirnya manusia ini nanti di apa ya dieksekusi sama pihak yang lebih berwajib, I don't know. Tapi arahannya itu memang untuk memantau banget. Jadi setiap pergerakan manusia nggak ada yang luput dari pemerintah. Mm-mm. Benar-benar dipantau semuanya. Oke. Menurut aku ini agak serem sih. Yes, betul. Tapi gini, di berita juga ada ternyata memang Mark sendiri sudah menjalankan perusahaan bernilai miliaran dolar miliknya untuk mengeksplorasi hobi dan minatnya melalui proyek. Oke, itu juga. Hmm, Terus yang terbaru tuh katanya dia lagi membuat podcast tentang masa depan teknologi di mana ia akan mengadakan debat dengan sejumlah akademis. Entah mungkin maksudnya podcast teknologi nih macam robot kah atau mungkin teknologi yang lain? ya pergerakannya memang aku lihat kalau dari scanning memorinya Mark, pergerakannya elit global itu nanti teknologi banget nih yang bakal benar-benar digencar-gencarin untuk dipromosikan banget. Betul, betul. Pergerakannya memang lebih ke arah situ karena sekarang semuanya itu udah pakai yang namanya Teknologi sih teknologi-teknologi. benar ya. Iya kan? Semua Iya, data-data kita ada di teknologi loh. Kita betul, nggak membawa apapun itu lagi. betul. Uang aja udah diteknologikan sekarang. Yes, Maksudnya benar. kayak pakai virtual. Virtual account terus Iya pakai kan? QRI segala macam. Iya, something like that. Mm-mm. Pergerakan dia memang di bidang apa namanya? Di bidang teknologi Teknologi. banget. Kenapa? Karena ini perintahnya dari elit global. Iya, iya. Jadi ada memori. Mm-mm. Jadi si elit globalnya ini memang salurin dana ke Mark untuk buat project-project mengenai virtual gitu. Oke. Jadi nggak cuman mengenai AI, mengenai robot, Robot tapi ya. juga ada mengenai virtual gitu lah. Aku kurang ngerti deh. Apakah itu virtual yang dilihat dari lens itu? Fotonya yang kayak gini. Please sit back, relax, and enjoy the flight. Itu kan itu kan kalau nggak salah si Mark yang mengembangkannya juga. Kalau dibaca dari berita ya. Iya. Nah, intinya dari virtual itu ada momen si Mark ini memang presentasi ke elit global dan memang waktu itu belum dipublish. Mm-mm. Waktu itu belum dipublish. Dan project virtual ini yang menurut aku serem adalah mereka juga melakukan penelitian ke anak-anak kecil gitu loh. Jadi anak kecilnya itu kayak dikasih pakai virtual kayak gitu. Kayak anak usia 7 tahunan lah ya, Oke. kurang lebihnya. Dan mereka lihat efeknya dan dampaknya seberapa besar ke psikologi anak itu. Dan mereka juga neliti dampaknya apa sih ke otak si anak itu. Intinya melalui virtual itu mereka pengen kayak mencuci otak para pengguna-penggunanya.
Intinya mereka itu menyusupkan kayak pemahaman-pemahaman Hmm. yang sejalan sama kubunya Buku mereka nih. mereka. Oke. Yang akhirnya itu masuk ke alam bawah sadar. Iya, iya. Jadi penelitiannya banyak banget sih mengenai si Mark ini. Intinya kaum elit global itu pengen banget mengembangkan virtual supaya manusia itu lupa akan waktu dan realita. Dan dalam dunia virtual, mereka itu bisa mencuci para otak penggunanya. Ya. Dan ini arahannya udah pasti. Mereka itu bakal melupakan yang namanya hal-hal spiritual, Betul. hal-hal ketuhanan. Bahkan hal-hal yang di depan mata aja mereka lupa loh. Lebih fokus sama hal-hal virtual yang beneran istilahnya tuh kayak genjutsu gitu loh. Iya, iya. Jadi kayak inget kayak filmnya Naruto. Jadi di film Naruto itu ada scene di mana akhirnya si Madara itu berhasil mengaktifkan Mugen Tsukuyomi-nya. Terus Hmm. akhirnya si manusia-manusianya ini kayak dalam kondisi yang nggak sadar gitu loh. Kayak dicuci otaknya, mereka bisa mencapai impiannya dalam mimpi-mimpinya. Tapi itu sebenarnya cuman apa ya? Mimpi. Cuman Khayalan. khayalan doang. It's not real. Kayaknya mirip kayak gitu deh. Berarti secara nggak langsung merusak otak anak-anak bangsa nggak sih? Pasti akan merusak. Dari penelitiannya sih mereka neliti, ini kayaknya arahannya supaya bisa merusak, bukan memajukan nih. Iya. Oke. Ngeri ya. Ya, ngeri banget. Oke. Kayaknya proyek-proyek yang dilakukan oleh Mark dan beserta kawan-kawan teman-teman ini proyek yang sangat mengerikan sekali ya rupanya. Oh pasti, namanya juga proyeknya untuk kubu kiri kan. Iya, Balik iya. lagi tujuan mereka apa? Tujuan mereka kan New World Order. Iya, betul. Iya sih. Kita kalau nggak bahas ini juga nggak akan tahu sih. Iya, Cuma tahunya udah dia yang punya Facebook, udah segala macam dengan lambang kayak gini, begini, awalnya segala aku macam. mikirnya gitu, Iya kan? tapi ternyata enggak. Iya. Ternyata enggak. Terus ada memori lain lagi yang aku dapetin dari Mark. Nah, apalagi? Ini momen ketika dia itu sama elit global lagi. Jadi waktu itu visionnya dia lagi kayak diundang makan malam. Jadi kayak ngobrol santai gitu sama elit global. Nah, intinya kan berarti dia dekat banget kan sama elit global sampai diundang makan malam nih. Iya, betul. Si elit global ini kayak sempat ngomong ke Mark kalau mereka itu kayak harus menguasai semua perekonomian di dunia. Kalau kamu mau menguasai dunia nih. Nah, dari ekonomi yang mereka udah kuasain, mereka tuh bisa meraup dan mengambil semua harta kekayaan yang ada di tempat itu. Karena mereka yang punya, jadi mereka bisa semena-mena, Betul, betul. bisa memperbudak manusia, bisa melakukan apapun yang mereka mau. Yes. Intinya kayak gitu. Dan ada obrolan yang menurut aku, wah gila sih ini, elit global. Dia bilang juga kayak, dia ngomong kayak gini. Si elit global itu bilang kalau perang itu diperlukan supaya menguasai daerah tersebut secara paksa. Jadi tujuan perang itu buat apa? Salah satunya itu supaya bisa menguasai negaranya. Karena kan ketika misalnya orang kalah perang, negara itu kan istilahnya udah hancur kan. Hancur, betul. Nah, mereka itu masuk, bisa mengekspansi dan mengambil semuanya, menguasai semuanya secara paksa. Jadi mereka yang menjadi pemimpin dari negara itu. Ketika mereka udah jadi pemimpin dari negara itu, mereka bisa ngambil semua kekayaan alam dan semua barang-barang sejarah berharga. Mereka itu kayaknya suka banget ngumpulin barang-barang sejarah yang ada di dunia deh. Supaya manusia itu sama sekali nggak tahu mengenai sejarah. Sejarah itu penting loh. Betul. Tapi ketika mereka mengambil barang-barang berharga itu dikemanain? Diumpetin kah atau Diumpetin. Dan mereka kan bisa, bisa menghilangkan sejarah apapun itu. Karena sejarah itu penting loh. Sejarah Iya. itu selain memberitahu identitas Kisah, suatu tempat, iya, betul. suatu misalnya suatu budaya. budaya, yes. Dan di situ tuh juga sebenarnya dari zaman dulu ada yang namanya pengetahuan-pengetahuan yang memang diturunkan kan. Iya. Dan pengetahuan itu kan sebenarnya sangat berharga. Yes, Itu diambilnya dari mana? Dari sejarah, artefak, dan lain sebagainya. Dan mereka pengen nyembunyiin itu. Supaya apa? Supaya sejalan dengan pikiran mereka. iya, visi-misi pemerintahannya mereka. Oke. Namanya juga New World Order. Iya, Dan iya. kalau mereka promosi New World Order itu adalah kepemimpinan dengan satu tatanan dunia doang. Berarti di sini nggak ada yang namanya perbedaan ya antara setiap negara dan sebagainya. Semuanya satu. Semuanya satu. Wah. Jujur ini inline banget sama film kayak di One Piece sih.
Kayaknya One Piece know something deh guys. Apa mau dikulik? Ya, Bisa kayaknya banyak yang harus dikulik ya Oke, banyak mengenai banget. konspirasi. Yes. Jadi ceritanya kan kalau di One One Piece, Piece. banyak sejarah-sejarah itu udah hilang dan ditutupi oleh pemerintah. Pemerintah. Jadi nama pemerintahan yang satu ini yang dipegang kontrol sepenuhnya itu adalah World Government. Dan World Government ini sebenarnya identik dan menurut aku mirip banget dengan situasi kita yang sekarang. Elit global. Dan mereka itu kan menentang orang-orang yang mencari pencarian tentang sejarah, Iya. artefak, dan sebagainya. Kalau di film One Piece One kan. Piece. Ini mirip sama kayak zaman sekarang sih. Banyak yang ditutupi. Benar banget. Iya. Ya, tapi Intinya aku kayak agak gitu. takut kita sekarang ya. Oke. Si orang elit global ini juga bilang, mereka pengen manusia-manusia itu jadi budaknya mereka, yang nggak punya free will karena udah dicuci semua otaknya sama mereka. Yes. Dan dikontrol dari sisi psikologi menggunakan kayak teknologi yang kayak dari gelombang gitu sih. Aku nggak tahu ini gelombang suara atau gelombang cahaya, aku kurang ngerti. Tapi kayaknya mereka ada pergerakan penelitian ke arah situ, menggunakan gelombang gitu loh, untuk mengontrol manusia-manusia ini. Ini sebenarnya cukup mirip kayak di Anunnaki sih. Lagi-lagi. Iya, Anunnaki. di Anunnaki yang intinya patuh dan perintah pada otoritas utama. Atau mungkin elit global nih orang-orang zaman Anunnaki dulu. Ya, Aku agak-agak serem ya spill-nya ya, nanya-nanyanya ya. ya lumayan lah ya. Iya. Tapi ya itulah yang aku lihat dari momen dia sama elit global. Sebenarnya masih banyak lagi sih, kayak pas scanning memorinya Mark Zuckerberg. Tapi kayaknya aku nggak bisa spill semua di sini karena terlalu banyak dan beberapa informasi aku rasa aku perlu cari tahu lagi sih. Terus selain memori yang aku dapat dari scene dia sama elit global, ada juga memori dia itu memang lagi berkumpul sama orang-orang kayak perkumpulannya mereka lah, sesamanya mereka lah. Iya. Dan aku dapat info. Jadi ada salah satu anggota itu kayak spill informasi mengenai bidang perpolitikan. Terus juga ada juga ternyata mereka juga membuat kayak kubu-kubu penyesatan gitu loh dari agama. Jadi agama yang memang disesatkan, aliran-aliran sesat. Itu ternyata akarnya dari mereka juga. Ujung-ujungnya mereka juga yang buat propaganda dari mereka banget nih. Terus ada juga kayak si Mark tau lah, kayak di bidang perindustrian musik dan perfilman itu banyak banget artis-artisnya yang memang udah banget dicuci otaknya dan disusupi lambang-lambangnya mereka. Banyak banget kan, ya, kita kan udah spill beberapa video lah ya, Iya, yang ini ya, teman-teman bisa banyak. nonton. Dan mereka ternyata adalah produk-produknya dari kubu kiri. Kubu ya, elit global ya. Ya, terus ada juga yang kayak gosip gitu lah, dan kasih tahu informasi mengenai penelitian ilegal di dunia permedisan. Jadi di dunia permedisannya barat situ, kalau yang aku dengar informasinya, banyak sebenarnya kayak itu ilegal banget dan membahayakan manusia. Ada juga mengenai perdagangan manusia, itu juga ada. Mark kayak cuman dengar doang sih, tapi dia kayak cukup tahu aja. Tapi dia nggak terlibat sebenarnya. Yes, oke. Perdagangan manusia ini arahannya ya untuk penelitian, ada untuk hal-hal yang negatif lah intinya. Ada kan siapa ya orangnya, aku lupa. Waktu itu sempat aku bilang, ayo kita bahas dia yuk. Jeffrey Epstein. Nah ya itu kan juga kan katanya melakukan perdagangan. Berat ya. Iya kan, bener kan. Ya itu aku sempat nyari sedikit sih, tapi ya sudah. Itu untuk next kontennya guys. Itu masih dalam list, tapi aku masih butuh cari banyak banget informasi mengenai Jeffrey Epstein. Karena dia juga salah satu orang yang kontroversi, yang akhirnya kejahatannya kan ketahuan kan, dan melibatkan banyak banget orang-orang Banyak banget. terkenal. Ya, itu dia masalah. Yuk guys, kalau kalian pengen dikulik, yuk support terus ya. Support terus, baik dari like, comment, subscribe, share-nya juga. Support dana lebih penting. Ya guys, soal penelitian Aileen dan tim. Nah iya, 2 hari ini aku research mengenai ini semua.
Intinya banyak lah yang aku dapetin informasi-informasi dari memorinya Mark, tapi aku nggak bisa spill semua di sini karena ada Yes. beberapa informasi yang menurut aku terlalu berbahaya. Ya, Ada juga yang pas aku dapat kayaknya aku butuh cari tahu informasi lebih lagi sih. lebih lanjut. Oke. Ada juga lah mengenai penelitian-penelitian mereka di bidang lain yang aku kurang ngerti sih secara teknis-teknisnya. Mm. Itu kayaknya emang butuh orang-orang yang ngerti di bidang ilmu fisika yang ngerti. Mm. Yes. Nah, lanjut. Oke, kenapa nih? Ada yang bikin kaget kan? Pas aku scanning memori, aku shock. Kenapa? Kayaknya Mark sama Bill Gates ini deket deh. Dekat berteman. Jadi memorinya itu si Bill Gates itu, Mm-mm. aku nggak tahu ya, teman-teman konklusiin aja gimana sama Kak Tiara, gimana konklusikannya. Ada momen kayak si Mark ini datang ke diamannya si Bill Gates, aku Oke. lihat. Nah, Terus Bill Gates ini kayak ngobrol sesama gimana sih? iya, Kayak cerita apapun itu dengan luas. iya. Ada momen juga si Bill Gates itu kayak kasih tahu pergerakan kamu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini aja. Seolah-olah dia tuh kayak senior yang memberikan saran ke si Mark. Oke. Jadi itu kan intinya kan harusnya hubungan yang dekat ya. Dekat sebagai teman, rekan kerja, bisnis. Ayo kita positive thinking dulu. Semuanya. Semuanya. Termasuk karena Bill Gates ini juga salah satu member dan inner circle-nya dari Elite Global juga. global. Jadi sama kayak Mark. Ya itu makanya kenapa mereka deket karena satu kubu, Nah, satu circle. Ya, Nah, ya udah, tapi jangan berpikir bedanya- yang lain. Oke. Kita berpikir positif dulu kan. Aku jadi skeptis. Karena karena jujur ya, dulu pas kecil honestly aku kayak wah keren ya si Bill Gates, kayak pinter banget, Pinter, gimana ya. sih kok bisa dia jadi orang sukses Yes, dunia gitu. yes. Ternyata jinjing pas aku lihat. Begini gitu. Tidak begitu, perjalanannya. Ferguson. Oke. Oke, lanjut. Lanjut. Bill Gates ini memang senior banget sih aku lihat di bidangnya dia. Jadi pas ngobrol sama Mark ini kayak mereka itu nyambung. Karena si Bill Gates ini juga ngerti banyak banget mengenai teknologi-teknologi. Dan Mark ini kan pintar. Pintar, Dia yes. jadi ada momen si Bill Gates ngejelasin dikit, si Mark itu ngerti. Terus ada momen di memori itu, Bill Gates kasih lihat teknologi yang dikasih sama elit global. Jadi sama ini, teknologi-teknologi yang ada nggak murni dari inovasinya mereka nih, tapi ada diberikan oleh elit global. Oke. Dan si Bill Gates itu di memori itu kayak ngomong gitu. Dia kasih tahu si Mark, ini loh dari elit global, teknologinya, fungsinya kayak gini. Pengembangannya kamu tinggal lakukan ini aja. Kamu tinggal masukin ke sini dalam bidang bisnis kamu. Oke. Terus teknologi ini sebenarnya adalah teknologi canggih yang ada di masa lalu. Jadi si Bill Gates itu kayak sempat cerita gitu. Ini teknologi yang sebenarnya sempat dipakai oleh suku Inca, Aztec, dan Maya. Itu kan peradaban yang zaman dulu cukup menarik kan, yang emang terkenal banget, yang sebenarnya maju. Kok di zaman itu bisa semaju itu? Dan ada teknologi yang sebenarnya disembunyikan oleh elit global, tapi manusia nggak tahu. Dan itu diperlihatkan ke Bill Gates. Bill Gates ini saking dekatnya sama elit global, dia tuh tahu banyak loh mengenai elit global. Apa aja informasi yang dirahasiakan oleh elit global dia tahu. Terus Bill Gates ini, dia ini juga pintar banget menurut aku. Nggak cuman di bidang pekerjaan dia. Bill Gates ini kayak tahu banyak mengenai sejarah-sejarah gitu, yang memang tidak dipublikasikan secara media. Terus dia tahu juga mengenai penemuan-penemuan, artefak kuno, dan pengetahuan-pengetahuan zaman dulu. Dia kayaknya ada cari tahu di bidang itu. Soalnya dia kayak cerita gitu ke si Mark. Ada loh zaman dulu itu sejarahnya tuh mengenai ini, dan ini. Dia tahu banyak. Jadi Bill Gates itu juga something banget sih menurut aku. Wow. Ya. Dan pembicaraan teknologi mereka di memori itu jelas banget. Mereka itu sebenarnya satu tujuan dan satu visi misi, yaitu untuk mengkontrol manusia. Itu sama.
Bill Gates juga ngomong lagi, ini tujuannya itu untuk memang mengkontrol manusia nih. Mereka yang sebagai pemimpin pengkontrolnya, salah satunya kayak gitu. Memang kayak beda divisi, tapi sebenarnya tujuannya Satu satu. Tetap. tujuan, ya. Kalau teman-teman tertarik mengenai Bill Gates, tulis di kolom komentar, siapa tahu kita kulik mengenai Bill Gates. Ya, betul. Gimana guys, suka sama konten kali ini gak mengenai Mark? Suka tapi belum selesai, mohon maaf. Hah? Oke. Masih panjang, mohon maaf. Iya kan, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Oke, baik. Oke, ada lagi? Dari aku kayaknya segitu dulu deh. Aku di catatan itu baru itu aja sih yang aku tulis. Jadi aku ulangin lagi, pergerakan dari si Mark itu lebih banyak ke teknologi-teknologi. Dia ngerti banyak banget mengenai perteknologian, ada Iya. juga ke arah persenjataan. Habis itu memang dia adalah inner circle-nya dari si elit global ini. Makanya dia kayak banyak momen itu interaksi sama elit global, bahkan ketemu langsung. Yes. Ketemu langsung. Ya. Dan dia ngepro banget sama visi misinya elit global. Intinya kayak gitu. Lalu bagaimana pemberitaan di media mengenai Mark yang dikatakan sebagai manusia kadal? Oke. Oke. Belum selesai kan? Oke. Oke, aku jawab. Jujur aku masih cari tahu sih mengenai apakah dia benar-benar manusia kadal. Tapi aku punya kecurigaan banget, Kak Tiara. Kenapa? Ada beberapa foto pas aku scanning mengenai Mark itu, aku sampai pilih-pilih loh. Karena beberapa foto itu aku pas scanning, ini orang kok kayak nggak punya perasaan banget ya. Manusia itu ketika di scanning pasti punya perasaan. Pasti ada. Secuek apapun itu dia, sedingin apapun itu dia, masih bisa. Tapi ada beberapa momen itu pas aku perhatiin, ekspresi dia tuh kayak aneh gitu loh. Dia seolah-olah kayak dikontrol oleh sesuatu. Makanya dia kayak di fase yang nggak sadar dan dikontrol sesuatu itu. Yang mungkin masuk ke tubuhnya dia. Apakah dikontrol oleh reptilian itu sendiri? Astral jahat? Iya. Itu bisa jadi. Tapi pikiran aku nggak ke sana. Pikiran aku karena dia mungkin mencoba menciptakan robot, mungkin dia membuat robot untuk dirinya dia sendiri. Nah, itu bisa jadi juga. Tapi jujur aku masih belum bisa mengkonklusikan apapun karena aku lebih fokus lebih ke pergerakan dia kemana sih. Dan memori-memori mengenai dia sama orang-orang politik, orang-orang elit global itu kemana. Karena dia salah satu orang yang pemegang kunci penting nih untuk pergerakan ke depannya. Ya, betul. Lebih fokusnya ke situ. Cuman yang dia manusia reptilian itu aku ada kecurigaan. Jujur ada. Karena beberapa foto itu menurut aku kayak ini nggak normal. Kayak gitu. Dan jangan lupa dia itu darah Yahudi. Itu darah Yahudi. Ya, itu sih yang kental. Jujur ini masih harus diteliti lebih lanjut sih. Tapi kalau dari Joe Biden, itu aku bisa berani jawab iya. Karena banyak momen dia sangat suspicious. One of these things is not like the others. One of these things doesn't belong. Can you tell which thing is not like the other by the time I finish this song? North Carolina, and he was a very conservative guy who was very, very. Oh my gosh, that's a mess. African Americans were these guys. Holy cow. He always had fights. Now our great speaker, our partner, who all of these. Oke. Joe Biden. Biden. Oke. Ya. Wow. Ya. Oh ya, aku sempat research juga Kak Tiara. Jadi kan memang Facebook itu kan udah merupakan salah satu asetnya elit global. Udah jadi asetnya elit global juga nih, ya kan? Sebenarnya ada teori konspirasi dari logonya Facebook. Dan pas aku cari tahu, coba deh teman-teman lihat. Menurut teman-teman gimana? Ini sebenarnya logonya dari Freemason sih. Oh iya.
Iya, coba dilihat aja yang ini sama ini nih. Oke. Dan ini ada foto sederetan. Mm-mm. Kita ngomongin dari sudut pandang konspirasi ya. Mhm. Dari sudut pandang konspirasi. Jadi dari sudut pandang konspirasi, beberapa aplikasi-aplikasi yang kita punya itu sebenarnya ada arti terselubung. Logonya. Logo-logonya. Oke, Ini oke. beberapa contoh, teman-teman coba artikan sendiri. Apakah ini cuma kebetulan atau ini memang Sudah disetting. konspirasi? Gitu. Oke. Kita fokus sama yang Facebook deh. Facebook. Gambar Facebook ini logonya Freemason ternyata. Dan logo Freemason ini pas aku cari tahu ternyata ini namanya tubal kain. Dan ada penjelasannya loh. Apa sih arti logo tubal kain di Freemason ini? Coba aku bacain ya. Aku bacain ya guys. Ini dari sumber yang aku temuin. Ini apa ya, kayak website Freemasonic gitu. Jadi gini penjelasannya. Tubal kain adalah istilah yang memiliki arti penting dalam simbolisme Masonik. Dalam Freemasonry, tubal kain sering dikaitkan dengan praktik pengerjaan logam dan pengerjaan logam. Nama tubal kain diambil dari referensi Alkitabiah yang terdapat dalam Kitab Kejadian, di mana tubal kain digambarkan sebagai keturunan Kain, anaknya Adam dan Hawa. Oh, jadi keturunannya Kain gitu sih, kalau yang aku tangkap. Nah, terus dalam konteks Freemasonry, tubal kain dianggap sebagai simbol industri dan keterampilan. Ia sering dianggap sebagai figur representatif bagi para pekerja di berbagai bidang dan dikaitkan dengan konsep penggunaan keterampilan dan kemampuan seseorang untuk berkontribusi pada perbaikan masyarakat. Tubal kain memegang peran simbolis dalam ajaran Masonik yang berfungsi sebagai pengingat bagi para Freemason untuk menerapkan keterampilan dan bakat mereka dengan cara berbudi luhur. Terus aku juga sempat baca juga, intinya tubal kain ini merupakan awal mula dari ancient Freemasonry. Dianggapnya seperti itu, makanya kenapa dia dijadikan simbol. Dan ini ada tokohnya di Alkitab. Iya. Tapi kenapa harus berhubungan ke sana simbol Facebook dengan itu? Jadi kalau teman-teman lihat simbolnya sama sih. Itu kayak cuman penggunaan simbol doang kalau yang aku tangkap. Dari sudut pandang ini ya, konspirasi. Konspirasi, oke. Jadi kan bentuk lambang F-nya itu kan mirip banget tuh sama Facebook. Facebook. Kayak gitu. Yes. Nah, terus memang si tubal kain ini memang apa ya, ahli dalam logam gitu lah. Dan katanya dia suka perang nih. Coba Dan, di sini ada Jidan sebagai ya kameramen belakang layar. Coba jelasin Dan, si tubal kain itu siapa sih sebenarnya? Kayak ini sesuatu hal yang baru yang perlu kita teliti sih, karena tubal kain ini kan keturunannya Kain kan, dan yang seperti kita tahu kan Kain itu kan keturunan yang sudah dikutuk oleh Tuhan itu sendiri karena dia melakukan tindakan penghabisan nyawa. Ya. Gimana Dan? Jadi tadi sebenarnya udah beberapa yang lu jelasin itu mengenai kisah ataupun cerita singkat dari tubal kain itu. Nah, kalau merujuk kepada tubal kain, ya. Nah, sebenarnya nama tubal kain itu pertama kali disebut di dalam Sefer Bereshit ataupun kita sebut Kitab Kejadian di pasal 4 ayat 22. Nah, di situ mengenai Zillah. Nah, Zillah ini siapa? Nah, Zillah ini adalah istri dari Lamek. Nah, dia mempunyai anak yang pertama bernama Tubal Kain. Nah, dan yang kedua itu bernama Naamah. Nah, dia itu perempuan. Nah, si Tubal Kain ini memang disebutkan sebagai ahli tembaga dan ahli besi. Nah, dia itu bisa dibilang sebagai bapak ahli tembaga dan pandai besi. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita baca lagi di salah satu referensi Judaisme, yaitu di dalam kitab Sefer HaYashar ataupun bisa disebut kitab orang bijak. Nah, itu. Jadi bahasa Indonesianya ya, secara harfiah itu adalah kitab orang bijak. Tapi menurut tradisi Yahudi ini adalah Midras. Nah, Midras itu apa sih? Nah, Midras ini adalah kisah tambahan di dalam Alkitab itu sendiri, ataupun bisa dibilang di luar Torah.
Jadi di dalam Judaisme ini ada beberapa pegangan. Nah, ada yang namanya Alkitab itu sendiri ataupun Torah, ada juga Midrash. Nah, kisah lebih lanjutnya mengenai Tubal Kain ini ada di Midrash. Nah, ternyata itu kompleks banget tuh, Hai, mengenai kisah-kisahnya. Gimana tuh Dan? Kisahnya? Sebutannya apa? Ya sebutin aja. Beneran, agak panjang. Ya nggak apa-apa supaya Singkat kita aja tahu. ya. Soalnya ini menurut aku suspicious banget Oh, Dan iya, iya. kenapa ini dijadikan simbol Freemason? Freemason, Berarti yes. kan ada asal muasalnya kan dan dibilang di website ini kalau itu adalah awal mulanya lah. Ancient Freemason. Makanya kenapa dipakai logo itu? Yes. Mm-mm. Nah, di dalam kitab Hayashar itu, yang tadi gue bilang kitab orang bijak, nah itu ada kisah disebutkan bahwa Lamek, yakni adalah bapak dari Tubal Kain. Mm-mm. Nah, dia berburu bersama anaknya. Nah, pada saat berburu ini, dia bertemu oleh kakek buyutnya. Nah, bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Cain. Oh, Kain. Cain itu adalah anak dari Adam itu yang Habil, ya kan? Nah, ternyata balik lagi nih, kan Kain itu memang generasi awal. Nah, Iya, generasi benar. awal. Nah, setelah itu dia mempunyai anak-anaknya lah ya, yang memperanak cucu. Nah, di situ sampailah di keturunannya, kalau nggak salah yang ke-5 ataupun ke-6 itu Lamek. Nah, yang tadi gue bilang si Lamek ini melakukan pemburuan dengan anaknya yang bernama Tubal Kain. Nah, dia bertemulah bersama kakek buyutnya, yaitu si Kain. Nah, di sini yang menarik adalah si Lamek ini penglihatannya sudah agak rabun, ya bisa dibilang semi buta lah. Oke. Nah, di situ yang anehnya ini, Tubal Kain dia meminta bapaknya, ya ini Lamek, mengarahkan panahnya ini kepada Kain itu. Nah, tapi pada awalnya dikira dia ini adalah binatang buruannya. Oh, karena si Lameknya ini kan penglihatannya nggak jelas. Ya. Berarti bisa dibilang Kain menggunakan ayahnya Lamek untuk untuk menghabisi nyawa kakeknya. Kain. Kayaknya, iya, Iya. kakek Oh my buyutnya. Di sini ada polemik ya, polemik saat kekeluargaan ya. Jadi Iya. di situ dikisahkan bahwa Tubal Kain menyuruh kakeknya itu untuk menganak panah itu tertuju kepada Buyut. kakek buyutnya itu, yang Kain itu. Nah, terus dikisahkan lagi lebih lanjut bahwa ini adalah balasan, ya kan? Balasan Tuhan terhadap Kain yang telah membunuh saudaranya yakni Habil. Ya memang setelah terunus panah itu, Kain ya meninggal dunia. Nah, di sini mungkin ada kisah ataupun pelajaran ya kan, yang bisa kita ambil mengenai permusuhan, ya kan? Jadi kalau nggak salah di kitab sebelumnya ada ayat yang berkata bahwa dia akan yang lebih ke permusuhan itu di antara itunya keturunan-turunannya. Pernah dengar kan itu? Pernah. Nah, kalau nggak salah pernah Tuhan berfirman kepada Kain, dia akan membangkitkan permusuhan di antara keturunan-keturunannya. Nah, ternyata di ayat ini di dalam kitab Sefer Hayashar, Tubal Kain lah yang memang mengasut Lamek untuk membunuh si Kain. Wow, polemik banget ya. Polemik memang. Tapi Gila. sebenarnya ada beberapa sudut pandang sih. Nah, balik lagi kan di dalam tradisi Judaisme ini ada yang namanya para rabai. Nah, para rabai ini bisa dibilang punya otoritas yang memang menafsirkan, ya kan? Nah, jadi ada beberapa rabai yang menafsirkan bahwa sebenarnya kisah yang tadi gue jelasin itu ada beberapa rabai yang tidak setuju. Jadi kok agak kurang masuk akal nih mengenai kisah ini. Tapi ada juga beberapa yang setuju. Jadi ini balik lagi, ini perspektif kan. Tergantung perspektif. Nah, jadi ada rabai yaitu Rabai Shlomo ben Yishak. Nah, itu salah satu rabai yang memang otoritatif di Judaisme. Dan dia memang berpendapat bahwa ya Tubal Kain ini dia adalah bapak dari seorang pandai besi dan juga dan disebutkan dia selain dari pandai besi,
dia juga seorang penambang. Nah, ahli logam Kuningan. Iya, iya, iya. Nah, ini menurut Rabbi Shlomo bin Yitzhak. Rabbi Shlomo bin Yitzhak. Nah, terus sebenarnya kalau misal kita telah lagi nih, tadi kan gue telah menyebutkan bahwa Tubal-Cain ini adalah seorang pandai besi, dia Iya, benar, logam. benar. Nah, kalau kita telah lagi, sebenarnya ini yang menarik sih di dalam kitab Henokh. Nah, di dalam kitab Henokh ini disebutkan bahwa yang pertama kali mengajarkan manusia untuk membuat logam, pandai besi, terus tembaga, mutiara, batu-batuan, itu adalah salah satu fallen angel yang bernama Azazel. Jadi bisa dibilang gini, tadi kan lu menyebutkan bahwa siapa Tubal-Cain itu adalah ancient Freemasonry. Iya. Yes. Nah, ini lebih purba lagi nih. Bahwa ya dari fallen angel itulah yang memang mengajari manusia pandai besi. Jangan yang diajarin sama aja, Jil. Ya makanya kan gue bilang bisa jadi, nah gitu loh. Ada sangkut pautnya ke sana nih. Waduh. Ya. Tapi iya sih, soalnya kan keturunannya Kain itu kan memang sudah dikutuk sendiri oleh Tuhan kan. Iya. Dan ternyata ada polemik keluarga kayak begini. Ya. Terus gimana Dan kalau dari kisahnya, akhir kisah hidupnya dari Tubal-Cain? Ya. Nah ini balik lagi ya, ini menurut Midras. Ya. Nah soalnya kalau di dalam kitab Kejadian ataupun di Torah itu sama sekali tidak diceritakan. Iya, nggak diceritakan akhir sama sekali. dari Tubal-Cain itu seperti apa. Nah ternyata memang akhir dari Tubal-Cain ini polemik lagi. Gimana tuh, gimana? Polemik apa lagi nih? Iya, memang ini polemik lagi. Oke, Kenapa? kenapa? Karena Tubal-Cain ini dibunuh oleh ayahnya sendiri, yakni tadi Lamek itu. Wow. Polemik lagi. Jadi memang ini satu keturunan udah benar-benar saling bermusuhan, saling bunuh-membunuh. Yes. Iya gak sih? Ya. Dan ini dipakai di logonya Ya, Freemason. Ya. Dan bener gak sih kalau dia itu suka berperang, dan katanya kalau dari sumber yang gue baca nih, dan si Tubal-Cain ini karena dia kan pandai besi ya, dia tuh suka melakukan peperangan beberapa kali. Iya. Jadi memang diceritakan juga, ada beberapa referensi lagi di dalam Targum. Nah ini di Judaisme lagi nih. Di Targum Yonatan disebutkan mengenai Tubal-Cain. Nah terus di dalam referensi lain itu juga mengenai Tubal-Cain juga. Nah memang di situ disebutkan bahwa Tubal-Cain ini dan keturunan-turunannya memang seringkali melakukan perlawanan dengan keturunan Set ataupun keturunan Nuh pada saat itu. Jadi balik lagi, ini perspektif juga, ya kan? Ya, lebih ke situ sih. Tapi memang ada beberapa data-data yang menceritakan akan hal itu. Ya, permusuhan di antara kedua keluarga ini, jalur keturunan Set sama jalur keturunan Cain pada saat itu. Gitu. Set kan nabi yang sangat diberkahi Tuhan kan? Ya, dia dari anak Adam juga otoritasnya. Oke, pusing aku dengarnya. Ya ampun. Ya gimana guys, ini penjelasan tambahan dari Jidan pas aku cari tahu Tubal-Cain. Tubal-Cain ya. Iya, dan ini memang banyak banget lah, kayak logo-logo dan penggunaan di Freemason ini sebenarnya punya arti-artinya. Yes, betul. Gimana menurut teman-teman? Apakah ini cuma sekadar teori konspirasi atau memang beneran sesuai logonya? Karena mirip sih, honestly. Atau mungkin di setiap logo ada niat-niat terselubung. Ya. Karena ada. ini aja kan tiba-tiba. Ada. Ya kan, Iya. kita cuma niat ngulik orang yang membuat Facebook, tiba-tiba langsung nyambung ke logonya, nyambung ke sejarah ini kan. Iya, nyambung ke sejarahnya nyambung ke juga. sejarah mana-mana malah. Iya, dari logo doang. Iya, makanya. Wow. Wow. Speechless. Gimana guys mengenai Mark Zuckerberg. Iya. Zuckerberg. Zuckerberg. Tolong ya editor, muka kita diedit terus mukanya dipakein AI ngomong Mark Zuckerberg. Diulang berkali-kali. Oke. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg.
马克扎克伯格。 Mark Zuckerberg. Nggak bisa bahasa Inggris. Kita juga dari penyebutan nama-namanya pun udah lumayan ribet. Ternyata ribet banget. sejarah dan karakter dan perjalanan hidupnya juga sebegini Ya. plot twist banget sih sebenarnya. Banyak banget sih sebenarnya nih yang dari sejarah, dari apa ya, banyak kalau sumber-sumber itu kita harus cari tahu lagi sih. Iya, betul. Ini tambahan informasi dari Zidane pun menurut aku butuh dikulik lagi sih dari Masih. keturunan Yes. Kain kan, siapa Kain, tahu betul. ada something. Lagi nyambung ke Fallen Angel aja. Jadi kan Oh kayak, iya. wah itu. Kemarin kita yang spill Nephilim Ya, itu juga makanya. banyak PR ya. banget. Ya, PR banget guys. Wow. Oh my God. Dan mungkin itu juga jadi pembelajaran buat kita ya, ketika ada berita apapun di media sosial, jangan langsung kita tangkap mentah-mentah dan terima. Jadi kayak kita juga harus ditelaah lagi, diteliti lagi, benar nggak beritanya begini, benar Setuju. nggak kejadiannya kayak gini, itu sih lebih ke situ. Karena takutnya berita-berita itu yang jadi konsumsi publik, akhirnya publik itu karena udah nggak apa ya, karena udah nggak bijak dalam Yes. menilai sesuatu, Iya, akhirnya diliputi rasa ketakutan iya, itu sendiri. betul, betul banget, Heeh. gitu. Yap. Oh, Terus pesan aku juga ingat Tuhan guys, karena project-project yang aku lihat dari memorinya Mark, gak cuman dari project-project yang dia lakukan sih, Iya. tapi produk-produk yang dihasilkan oleh kaum elit global itu sendiri, yes, sebenarnya mengarahkan kita itu semakin jauh sama Tuhan. ya, Jadi kita dibuat seolah-olah itu kayak terpaku sama hal-hal duniawi yang ada di depan mata. betul, Kita juga dicuci otaknya supaya sesuai dengan pemahaman-pemahaman dan ideologinya mereka. betul. Jadi kita harus bijak banget sih dalam Yes. mencerna apapun itu informasi yang ada. Apalagi udah mau perang guys. Ya, aku nggak nyangka kenapa bisa kebaca memori tentang perang. Ada, itu kayak dibahas beberapa kali, makanya pergerakan mereka itu ke arah situ banget sih. Ya, itu dia. Ya mungkin yang kita spill nggak semuanya ada di media kali ya. Ya, nggak semua. Ya, Nggak mungkin kan mereka Ya. mengeluarkan langsung dari elit global berita begini. Nggak mungkin. Ya, cuma orang-orang tertentu yang mungkin bisa mengakses. Seperti Anda mungkin dan teman-teman Dewan 12. Ya, Hah? oke. Ada lagi mau tambahin, Nay? Udah paling segitu dulu. Semoga ini bisa jadi pembelajaran, mungkin informasi tambahan, atau enggak cuma jadi sekedar ya Hiburan. teori konspirasi Betul. doang yang dinikmati mungkin. Ya, I don't know. Yes. Bijak-bijaknya teman-teman karena informasi yang ada. Betul. Intinya guys, yang positifnya boleh kalian ambil, yang negatifnya dibuang. Jangan Ya. diterima juga. Ya. Betul. Dan jadikan konten kami ini konten yang bisa membawa pengaruh baik buat kalian juga. Ya, jangan lupain Tuhan dimanapun dan kapanpun. Intinya begitu. Amin. So, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman yang pengen support untuk perkembangan Camis, link Valeria kita ada di deskripsi ya guys Di ya. bawah. Ya, itu khusus untuk perkembangan Camis. Oke, yang mau konsultasi juga boleh langsung aja lihat link tree yang ada di profil Instagram Catatan Misteri. Dan untuk kalian yang belum tahu Catatan Misteri, boleh langsung aja scroll ke bawah karena banyak banget konten-konten yang sudah disajikan. Ada mitologi, secret box, Q&A, dan banyak lagi lainnya. Dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye-bye. 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 Gimana ya bahasanya? Jelek sih. Satu. Ini suara apa sih? Enggak. Aksi sih. AC-nya kenapa? Berisik banget, makin lama makin berisik. Nggak Nggak bisa mati ya. butuh donasi. Dia sudah lelah bekerja. Halo guys, kami butuh support dari kalian. Masih nih, masih kenceng banget, makin lama makin kenceng. Ya, semoga nggak masuk lagi. Masuk sih. Masuk sih dikit. Masih dikit. Masih di noise reduction sama CR4. Ya, oke. Nggak butuh donasi. Butuh beli AC. Astaga. Yuk, yuk lanjut. 1, 2, 3. If there's a principal nemesis of Noah, it's too volcano. What do you want? Did you really think you could protect yourself from me in that?
One thing that the Bible says about him is that he was a forger of weapons. He was a descendant of Cain, the first murderer. That seems like a pretty good person to have as a representative of the wickedness of men. The Creator does not care what happens in this world. We are alone. The wickedness is not just in them. It's in all of us. I saw it. Tubal Cain believes in God, but he believes God has abandoned us. There is no escape for you and your kind. Your time is done. Death comes from the heavens! We take the earth! It begins.